Oke, setelah reading ada yang namanya proses blocking di teater. Di reading ini adalah proses pendalaman dari masing-masing karakter. Nah, karena framing dari teater itu cuma satu frame, beda kan kalau kalau film bisa ganti angle jadi close up, long shoot, extreme long shoot. Kita bisa pilih banyak banyak tampilan. Kita bisa pilih pengambilan gambar dari atas atau dari bawah gitu kan. Itu kan pilihan yang variatif dan kita bisa banyak mengemas penampilan. Nah, kalau di teater kita itu harus melalui yang namanya blocking. Di blocking kita itu dituntut untuk mengisi satu frame. Teater itu kan satu frame, satu panggung, satu frame kotak di atas panggung. Nah, karena ini cuma satu frame, maka kalau aktornya itu tidak dikemas, maka akan monoton. Setuju? Oke. Ketika aktor ada di panggung, ini dipoles oleh sutradara. Jadi setelah yang namanya reading, pendalaman per karakter, dan semuanya sudah hafal isi dari naskah dan dialognya, walaupun beberapa hal di dalam latihan memang ada misal aktor yang nggak aktornya belum belum hafal dulu naskahnya, dan itu masih bisa dilakukan ketika blocking, walaupun ya ada judgement tersendiri dong dari aktor-aktor lain. Nah, maka dimulai tadi itu tuh dari mulai blocking kasar. Nah, di blocking kasar ini kita menentukan yang namanya posisi dari aktor di panggung. Dan ini ada teorinya, bagaimana kita menempatkan di depan, bagaimana kesedihan itu di belakang, di sebelah kiri belakang gitu. Berarti kalau dari penonton sebelah kiri, kalau di atas panggung sebelah kanan. Nah, blocking ini kan cukup kompleks ternyata. Jadi kita atau orang-orang teater ketika mengemas sebuah pertunjukan, mereka tuh belajar yang namanya filosofi dari teater. Walaupun secara umum ya, ketika kita menampilkan kekerasan, misal blockingnya itu 0 atau menghadap ke belakang atau membelakangi penonton, itu namanya blocking 0 tuh. Nah, itu kan jarang dipakai, tapi dipakai untuk beberapa adegan khusus. Dan itu ada maknanya ternyata. Terus kemudian bagaimana posisi satu atau menghadap ke penonton, 1/4 kanan, 1/4 kiri, setengah, 3/4 gitu. Nah, itu secara 360 derajat memiliki makna sendiri. ada maknanya masing-masing. Lalu kemudian di teater itu ada juga blocking yang vertikal. Artinya kalau secara horizontal ya panggung di bawah, tapi ada setting kan. Jadi kita bisa muncul dari atas atau bermain di ketinggian, ada partisi, ada tempat yang dinyatakan lebih tinggi. Dan misal ketika kita ingin menampilkan bukit, maka akan ada setting bukit di sana. Walaupun tidak berbentuk bukit. Walaupun tidak berbentuk bukit. Nah, inilah yang membuat imajinasi di teater itu jadi kaya. Sangat diperlukan. Ibaratkan kita jadi aktor nih. Bayangin, kalau kita bikin film pendek, kalau kita ingin melihat view bukit, maka aktornya ditaruh di bukit yang nyata. Dan ketik lokasinya di bukit, dialognya enak. Ini bukitnya, ini pohonnya, ini kebunnya. Nah, itu enak kan untuk memvisualisasikan. Kita bisa nunjuk dan lain sebagainya. Bayangin kalau di teater. Betul. Ada gundukan dari kayu, itu harus diimajinasikan sebagai bukit. Coba. Ada misal apa lagi ya? Misal posisinya lebih tinggi, ada itu kita harus mengimajinasikan sebagai gunung. Atau kerajaan. Atau benteng di kerajaannya gitu kan. Itu
lampu bisa bagai bulan gitu. Nah, ini juga yang kemudian menjadikan di teater itu aktor-aktornya kaya imajinasinya. Kalau kita bikin film pendek kan, kalau siang ya settingnya siang, kalau malam ya dibuat ya syutingnya harus malam. Di teater pentas jam 12 siang settingnya harus malam. Misal di ceritanya kan harus ada setting malam, setting waktunya. Maka yang dilakukan adalah merubah warna lampu. Dan itu pure imajinatif banget. Berarti kalau disangkut pautkan dengan tadi ya asal mula teater, tragedi yang mana komedi menjadi gerakan-gerakan aneh, mungkin sekarang juga di teater seperti itu. Jadi penggunaan lampu untuk menyatakan malam dan siang itu masih dipakai walaupun memang ceritanya sudah kontemporer gitu. Masih dipakai. Ya yang itu akan selalu dipakai. Karena di teater itu walaupun katakanlah sudah ada teknologi CGI, itu kan kalau di film ada CGI ya. Kalau di film itu di teater itu yang pernah saya lihat itu Koma pernah mementaskan pakai mapping. Yang Mahabharata itu Mahabharata. Di pentasnya Mahabharata teater Koma itu pakai mapping. So, setting kerajaannya itu udah nggak pakai partisi kayu, lukisan, tapi ditembak pakai proyektor. Tapi lihat di sana, aksen lampu dan beberapa bagian penting, apalagi ketika narator bicara, itu CGI mappingnya nggak kepake, cuma lampu aja. Itu asiknya di teater, full imajinatif.